Jemaat Tuhan Shalom, selamat pagi, sangat bersyukur kita punya kesempatan dan hari yang baru. Saya yakin ketika Tuhan masih mempercayakan kita sebuah kehidupan, berarti kita harus membuat pilihan. Dan juga seperti yang kita sudah belajar bersama-sama, mari kita belajar untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat, pilihan yang bijak di tengah banyaknya pilihan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Melanjutkan renungan kita yang kita sudah mulai beberapa hari lalu tentang pilihan bijak. Teks firman Tuhan yang kita akan dengarkan adalah 1 Korintus pasal 4 ayat 12 sampai 13 bagian A yang berkata, "Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini." Teks ini adalah sebuah penggalan dari kesaksian Rasul Paulus tentang beratnya perjuangan, tentang pelayanan yang diwarnai dengan tantangan dan kesulitan-kesulitan di dalam mengabarkan kabar baik kepada bangsa-bangsa. Paulus mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak hambatan di sana. Tetapi yang menarik, di tengah-tengah kerasnya situasi, sulitnya keadaan, Rasul Paulus membuat pilihan-pilihan bijak. Kehidupan bukan hanya tentang aksi, tetapi kehidupan ini juga berbicara tentang bagaimana kita bereaksi. Bukan hanya bicara tentang aksi, tapi juga bicara tentang reaksi. Pilihan bijak juga berkaitan dengan reaksi kita terhadap situasi yang keras, situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah. Rasul Paulus memberikan contoh bagaimana ketika mereka bersama-sama ketika melayani, Paulus dan timnya ketika melayani, ketika dicaci maki, pilihannya, keputusannya, reaksinya adalah memberkati. Ketika dianiaya, reaksinya sabar. Ketika difitnah, mereka tetap menjawab dengan ramah. Kehidupan ini sekali lagi bukan hanya ditentukan oleh aksi kita, tetapi pilihan bijak juga berkaitan dengan reaksi. Tahun ini mungkin tidak mudah. Tahun ini kita juga mungkin akan menghadapi situasi-situasi yang berat, situasi yang kompleks dan begitu menekan kita. Tapi mari belajar untuk memiliki reaksi yang positif seperti Rasul Paulus. Saya akan menutup dengan gambaran bahwa situasi yang sulit itu seperti sebuah panci yang diletakkan di atas kompor, diisi air dan air itu mendidih. Situasi yang sulit. Lalu kemudian reaksi manusia pada umumnya digambarkan dengan 3 benda. Yang pertama adalah kentang, yang kedua sebutir telur, dan yang ketiga adalah biji kopi. Ketika kentang dimasukkan ke air mendidih, kentang itu menjadi lembek. Ketika telur dimasukkan ke air mendidih, telur itu menjadi keras. Ketika kopi dimasukkan ke air mendidih, kopi justru mengeluarkan aroma yang menyegarkan. Apakah kehidupan kita seperti kentang? Ketika menghadapi kesulitan, kita justru lembek, patah semangat, tidak bergairah, dan pesimis? Atau kehidupan kita seperti telur, yang ketika dimasukkan ke dalam kesulitan, kita justru berkeras hati, kita marah, kita kecewa, kita dendam, kita menyimpan kepahitan. Atau mungkin kita belajar seperti biji kopi, ketika dimasukkan ke dalam sebuah kesulitan, justru potensi kita keluar, reaksi positif keluar, menjadi berkat bagi orang lain, menebarkan keharuman bagi sesama kita. Kehidupan kita tidak mudah, tetapi kita juga diberikan sebuah nasihat untuk punya pilihan bijak, bereaksi dengan positif, bereaksi dengan cara-cara yang sesuai dengan firman Tuhan seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Kiranya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan menolong kita melewati hari ini dengan menebarkan keharuman bagi sesama kita. Kita tundukkan kepala dan berdoa, jemaat yang terkasih. Terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu di pagi hari ini.
Biarlah kami awali dengan ucapan syukur dan juga berkomitmen serta memohon pertolongan Roh Kudus. Apapun yang akan kami hadapi hari ini, sekalipun kesulitan, kami ditolong untuk mengeluarkan ekspresi yang menjadi berkat bagi sesama kami. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu atas setiap Bapak, Ibu, serta saudara semua yang mendengarkan firman pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.